Kurang lebih sekitar tahun 1404, Syekh Siti Jenar dilahirkan. Beliau dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada tahun 1475 di masa Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Manunggaling Kaula Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan membuatnya dianggap sesat. Nah, untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillah, pada saat kesempatan yang sangat berbahagia ini berjumpa lagi dengan para subscriber cinta yang setia kepada Sang Jawa. Mudah-mudahan kami doakan dapat kebahagiaan, kebarokahan umur di dunia dan wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkesempatan yang sangat berbahagia ini kami dapat saran rekomendasi dari para subscriber atau para jawara di rumah untuk mengungkap Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar yang menurut ceritanya itu kontroversi masih yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini. Ada yang beranggapan menganggap bahwa Syekh Siti Jenar itu meninggal ya, dipancung atau dihukum oleh Dewan Para Wali Songo karena menganggap ajaran yang beliau ajarkan itu sesat, atau ajaran tasawuf yang beliau ajarkan tentang wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti, yang mungkin pada kesempatan kali ini kalau kita logikakan tidak mungkin ya beliau itu seorang guru tasawuf, guru rohani. Berarti beliau seorang mursyid akan mengajarkan ilmu yang tingkat tinggi, dalam hal ini ilmu ma'rifat, ilmu manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan, kepada para murid-murid atau para pengikut-pengikut yang baru belajar syariat. Itu kayaknya dalam hati kecil kami sendiri itu sangat bertentangan, karena beliau tahu kapasitasnya seorang murid akan mengajarkan kepada orang yang di Jawa yang notabene baru masuk Islam, seorang mu'alaf dari tidak mengenal agama menjadi agama Islam, maupun agama yang dari dulu nenek moyang animisme, dinamisme dari Hindu dan Buddha masuk ke Islam, diajarkan. Tentu yang diajarkan itu ajaran syariat, nah cara sholat, cara wudhu, cara toharoh dan lain sebagainya. Tidak mungkin langsung ke poin intinya, yaitu mengajarkan ajaran ma'rifat yang mungkin kita ketahui bahwa ajaran Islam itu ya bertahap dari syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Tidak langsung ke ma'rifat, mesti dari syariat dulu. Ini yang menjadi satu kejanggalan dari kita. Nomor dua, yang menjadi kejanggalan adalah beliau itu tidak mungkin ya selevel beliau itu seorang waliullah juga, dzurriyyah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dihukum oleh sahabat-sahabat beliau yang notabene juga sama seorang wali. Karena kita tahu diajarkan di hadis bahwa muslim tidak boleh, seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah terhadap muslim yang lainnya. Itu sangat bertentangan dengan logika awam kita, maupun bertentangan dengan hadis Nabi Rasulullah SAW. Tapi kami ada kecurigaan bahwa ini ada propagandanya ya oleh mungkin penjajah-penjajah dahulu yang tidak mau ajaran tasawuf itu tersebar luas di Indonesia, karena mereka tahu bahwa orang-orang tasawuf, orang-orang yang mungkin levelnya sudah tingkatan aulia yang sudah bermakrifat itu akan apa ya, doanya diijabah. Tentu kalau perang dengan orang-orang penjajah dulu tidak
usah pakai senjata cukup dengan doa Allah ijabah. Itu maunya apa namanya analisis kita yang selanjutnya. Tapi kita juga tidak tahu kabarnya seperti apa. Makanya ini juga satu kontroversi di dunia Islam, wabil khusus di tanah Nusantara, dan mungkin kita akan gali bedah dari sisi webnya, akan kami tarik pengikutnya Sang Hyang Wujud Nirwana dari dunia web yang tahu kejelasan tentang berita ataupun yang menjadi saksi mata pada saat kejadian tersebut, apakah benar ataupun tidak. Dan ini sebagai juga ajang klarifikasi tentang cerita tentang beliau Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil yang notabene juga seorang waliullah tanah Nusantara yang berasal dari tanah Persia atau Iran sana. Untuk itu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jadilah penonton yang cerdas, tonton videonya biar tidak gagal paham. Tonton yang selesai, berikan kritik, saran yang membangun, jangan menghakimi sebelum menonton, karena boleh-boleh saja sampean apa namanya kritik, memberikan masukan yang baik, tapi bukan untuk mengusir kebencian seperti itu, apalagi mengajak publik untuk menyerang kami dengan komen-komen yang pedas, yang menyinggung, yang rasis dan lain sebagainya. Hanya sebelum video ini dibuat, kami mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun yang merasa keberatan, yang tidak setuju, ya itu hak masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua baik-baik yang dalam tubuh ini, Sang Hyang Wujud Nirwana semuanya keluar yang terjebak. Allah. Lindungi tubuh ini dari segala macam penyusup. Bila ada penyusup, otomatis akan hancur, musnah, terbakar, meledak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wahai yang sudah mengetahui, pengikut yang sudah muslim, pengikutnya Sang Hyang Wujud Nirwana dimanapun berada, yang sudah mengetahui ataupun beliau sendiri yang berkenan hadir, silahkan dengan izin Sang Hyang Wujud Nirwana yang mengetahui dengan cerita berita tentang Syekh Lemabang atau Syekh Siti Jenar, ada di telapak tangan saya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, masuk Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan mediator ini terkunci, bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan fasih, membuahkan tabir kebenaran. Bila berkata bohong, dengan izin Sang Hyang Wujud Nirwana akan meledak. Allah. Bila menyusup, meledak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kediaman kami di Padepokan ataupun di kami Sang Jawa. Mohon maaf atas ketidakraman kami menghadirkan sampean. Saya cuma ingin menggali sedikit informasi tentang kejanggalan-kejanggalan cerita tentang Syekh Lemabang atau Syekh Siti Jenar. Apakah sampean mengetahui berita atau cerita tersebut? Syekh Siti Jenar. Apakah sampean mengetahui? Iya. Kalau boleh kami tahu dengan siapa ini kami berbicara atau berhadapan? Saya dari Kayangan. Alhamdulillah. Apakah sampean sudah menjadi pengikutnya Sang Hyang Wujud Nirwana? Sudah. Dari golongan apa sampean? Alhamdulillah. Allah Akbar. Coba ceritakan bagaimana? Apakah beliau benar seorang guru tasawuf atau seorang mursyid Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemabang tersebut?
atau Syekh Abdul Jalil sendiri? Bukan. Apakah beliau mengajarkan ilmu manunggaling kaula Gusti atau ilmu tingkat tinggi di dunia tasawuf, apa namanya, bersatunya hamba dengan Tuhan kepada para murid-muridnya? Ya, manunggaling kawula Gusti sebenarnya adalah kata-kata yang diambil dari kejawen. Hanya pada waktu itu Islam sedang kuat di tanah Jawa. Penyebarannya sangat baik dan meluas di Pulau Jawa. Beberapa wali Allah hadir melalui para utusan-utusan dari tanah Arab. Beliau-beliau yang diutus itulah di mana Syekh Siti Jenar sempat berguru ke beberapa para wali songo. Allahu Akbar. Pada waktu itu ada banyak di daerah Jawa Timur, terutama Syekh Jumadil Kubro dan beberapa para wali seperti Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Tapi pada waktu itu Sunan Kalijaga masih muda sekali. Terus apakah benar beliau itu mengajarkan ajaran yang tadi saya sebut kepada murid-murid yang misal awam yang baru menjadi masuk Islam? Karena itu kayaknya bertentangan dengan logika kami. Orang yang baru masuk Islam ya tentu akan diajarinya ya ilmu syariat, cara ibadah yang benar, cara wudhu yang benar. Kata-kata manunggaling kawula Gusti itu adalah perwujudan dari ilmu Allah yang pada waktu itu Syekh Siti Jenar menggabungkan antara kitab-kitab kejawen dan kitab-kitab Hindu yang juga digabungkan dengan beberapa kitab dari Arab. Manunggaling kawula Gusti melalui beberapa proses dalam mendapatkan ilmu tersebut. Karena pada waktu itu banyaknya orang yang berilmu kanuragan, kedikjayaan dan ilmu kanuragan, ilmu tenaga dalam. Dari situlah ada kata-kata manunggaling kawula Gusti. Karena ilmu tenaga dalam itulah yang menyebabkan akhirnya ilmu Allah lah yang paling tinggi. Kalau kamu mungkin bingung dengan
kata-kata saya. Coba perhatikan, coba ingat bahwa dulu pada waktu zaman kerajaan yang berkuasa, pada saat Wali Songo hadir di tanah Jawa, kerajaan-kerajaan besarlah yang mempunyai panglima dan pasukan yang sakti-sakti, dengan ilmu menghilang, ilmu kebal, ilmu kejawen semua yang diberikan melalui tenaga dalam dan pengisian dari para resi. Iya. Seperti mungkin Hampura kayak agama Hindu dan Buddha ya. Seperti Pati Gajah Mada mungkin contohnya ya, seperti itu. Iya, salah satunya itu. Kesaktian itu harus sangat bertentangan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu ilmu yang dari dalam hati. Tapi kalau ilmu kesaktian itu adalah ilmu yang diisi dari luar. Dengan bantuan khoddam maksudnya. Ya. Tapi kan mereka juga apa ya, mengetahui tentang ilmu kejawen, yaitu percaya dengan Sang Hyang Widi, makanya ada tapa moksa, tapa berata dan lain sebagainya. Betul. Tapi itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dulu, apa bagaimana? Iya. Tahap-tahap itulah di mana kata-kata Manunggaling Kawula Gusti akhirnya muncul karena ilmu kesaktian yang diisi dari luar melalui para jin, bantuan jin, siluman dan sebagainya itu tidak ada artinya. Dia akan menimbulkan suatu energi baru, energi yang menyatu dengan bumi, menyatu dengan alam semesta. Oleh karena itu energi-energi buruk yang berasal dari kesaktian itulah harus dibuang melalui satu proses. Iya, paham. Proses-proses itulah akhirnya namanya ketemulah nama Manunggaling Kawula Gusti yang bertentangan dengan kesaktian tersebut. Jadi mungkin menurut saya Hampura, saya simpulkan, apakah beliau menunjukkan bahwa ada ilmu yang lebih tinggi, yang murni, yang hak, yaitu ilmu Allah, seperti itu mungkin? Iya. Secara gampangnya. Betul. Tapi apakah, Hampura saya potong lagi, apakah benar para wali-wali maksudnya yang lain, yang Dewan Wali Songo itu berseberangan dengan pendapatnya Syekh Siti Jenar? Ada perbedaan pandangan dan pendapat apa tidak waktu itu? Perbedaan pendapat ada, karena mereka rata-rata Wali Songo berasal dari Arab langsung. Salah satunya juga para Wali Songo di Jawa Timur. Itulah mereka wali-wali yang paling tua. Oh, generasi awal ya? Generasi awal. Seperti Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Syekh Jumadil Kubro. Iya, paham. Dan apakah benar bahwa beliau Syekh Lama Abang atau Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar itu meninggal dengan cara dihukum oleh Dewan Wali Songo, dalam hal ini dihukum pancung, seperti itu? Tidak. Bagaimana cerita yang sebenarnya kalau menurut sampean yang ketahui? Pada waktu dikejar oleh beberapa sunan, beliau lari ke arah laut utara. Di daerah situlah beliau bertapa dan akhirnya moksa. Beliau dikejar, berarti kan dalam arti kenapa dikejar? Apakah ada apa ini? Karena bertentangan tadi, ilmu tadi. Ilmu
kata-kata manunggaling kawula Gusti itu sebagai awalnya tadi ilmu transisi, di mana ilmu saktian itu yang diisi dari luar melalui latihan bertapa, latihan semedi dan sebagainya yang masuk dengan energi-energi luar yang buruk. Itu proses ilmu tersebut harus dibuang perlahan-lahan. Dan ilmu itulah yang akhirnya ketemu dari sesi Jenar bahwa ilmu manunggaling kawula Gusti itulah akhirnya tanpa kita minta kepada makhluk lain atau kepada orang-orang yang sakti, sebenarnya kita sendiri sudah bisa melakukan penyatuan dengan manunggaling kawula Gusti. Oh, apakah ini ya bertentangan dengan konsep Dewan Para Wali Songo yang menyebarkan Islam secara apa ya, kaum abangan, dalam arti menyampurkan istilahnya kebudayaan setempat terhadap pemeluk-pemeluk Islam yang baru. Tapi kalau mungkin pendapatnya Siti Jenar tegas gitu bahwa itu ya salah, kita mempunyai ilmu yang seperti ini, yang benar, yang hak, yang dari Allah, seperti itu. Apa yang bikin perbedaan pendapat itu? Kalau dari logika saya, apa seperti itu, apa bagaimana? Tidak, Bukan. apa terus? Jadi manunggaling kawula Gusti itu juga banyak dipakai sebagai ajaran yang dilakukan atau dipelajari oleh beberapa sunan generasi kedua seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga mempelajari itu, manunggaling kawula Gusti. Cuman namanya berbeda kali ya? Ya, Iya. Kayak misal saya juga pernah dengar itu suluk Dewa Ruci dan suluk Linglung Malang Sumirang. Ya itu ya ajaran ini semuanya ya, apa namanya, tentang tasawuf dan marifatullah yang dikemas dalam apa ya, kejawen. sebenarnya kitab-kitab dulu kan kitab-kitab ilmu. Ilmu kedikjayaan, ilmu kesaktian. Kalau melalui kitab-kitab itu, kalau dipelajari terus, itu akan menimbulkan kesaktian. Ya mantra ya, dan lain ajian ya. Iya. Apakah ada lagi? Berarti intinya Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Tisnur itu tidak meninggal ya. Tapi kenapa ya kabar yang tersebar di sampai sekarang itu kita tahunya Syekh Abdul Jalil atau Syekh Tisnur itu dipancung ya, sama hampir dibunuh sama Dewan Wali. Biar apakah ada propaganda atau apa, ada misi tersebut atau bagaimana? Ya, waktu itu Belanda kan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pantai Jawa semua dikuasai oleh Belanda. Sampai di daerah Jawa pun ada benteng yang terkenal. Di daerah Rembang. Dan disitulah, dekat situlah Siti Jenar moksa. Moksa. Berarti kalau moksa kan kembalinya kemana? Beliau awalnya ada di Kayangan. Allah Akbar. Tapi sepertinya sekarang beliau sudah naik ke atas langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada lagi yang mau disampaikan ke kami? Apa yang mau kamu tanyakan lagi? Ya, sepertinya cukup ya.